Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Terry Design. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial cara mengoperasikan daripada mesin circle meja buatan ya, atau disebutnya juga table saw. Oke, kita langsung saja. Mesin ini terdiri setidaknya 3 bagian ya. Yang pertama ada sasis, ini dari sini segi 4 ya. Kemudian body yang persegi ini ada tiang-tiangnya, kemudian bagian mesin. Ya. Mengapa ini menjadi 3 bagian? Karena supaya ketika kita pindah tempat, mesin ini bisa dibongkar pasang, jadi efektif untuk pengangkutannya. Oke, berikutnya kita langsung saja ke body ya. Ke body mesin ini bentuknya seperti ini. Yang pertama, yang paling utama itu adalah dari puli bearing, as, kemudian gergaji piringan ini ya. Ini pulinya puli 18 in, kemudian jalurnya 2 pakai panbel B. Kemudian laharnya atau bearingnya itu pakai 0,6 yaitu 30 mm. 30 mm dengannya lubang atau diameternya untuk asnya 30 mm. Kemudian piringannya ini memakai diameter yang 40 ya, diameter yang 40 cm, sehingga bisa memakan kayu itu sekitar 15 cm ya. Jadi rumusnya teman-teman, rumusnya ini kan diameter dari sini ke sini 40 cm ya. Kemudian dari titik pusat as ini ke permukaan meja ini 5 cm, berarti kali 2 10 ya. Jadi rumus cepatnya 40 cm kurangi 10 cm menjadi 30, kemudian 30 bagi 2 ke bawah dan ke atas, jadi 15 cm ya. Jadi untuk diameter piringan circle yang 40 cm maka akan makan kayu sekitar 15 cm. Oke, cara mempererat atau mengunci piringan ini, kita pakai mur ya. Pakai mur ini drat baut, ini ring yang didesain sedemikian rupa sehingga ini bisa bongkar pasang ya. Kalau nanti misalkan gigi-gigi ininya perlu diasah, maka ini dikeluarkan dan diasah pakai mesin tertentu. Oke, yang pertama udah beres. Jadi dari mulai puli, bearing, as, bearing lagi, kemudian piringan dan pengikatnya ya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua sebelah sini. Nah, ini ada ini ada ukuran ya. Nah, ini ada ukuran buat nanti mengukur atau mengatur tebal tipisnya dari kayu yang ingin kita gergaji ya. Di sini ada tulisannya 1 cm 2 sampai 20 cm. Jadi gergaji ini bisa bikin papan atau bisa menggergaji maksimal dengan lebar 20 cm. Ini bisa di kiri kanan, diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Ini untuk menguncinya. Nah, ya, udah selesai. Kemudian ini bagian tutup ini ya. Bagian tutup ini fungsinya adalah supaya ketika ada kotoran atau hasil dari kayu yang dimakan oleh gergaji ini tertahan sama ini ya. Nah, ini banyak tuh. Jadi tertahan sehingga tidak mengenai muka atau tidak mengenai badan operator ya, karena tertahan dengan ini. Ini bisa diturunkan, nah, kemudian bisa dinaikkan. Nanti diatur sesuai dengan tebalnya kayu yang kita gergaji. Dan juga ini bisa bisa berputar ya. Nah, bisa berputar. Bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan yang kita inginkan. Berikutnya besi ini. Besi ini yang di ujungnya dipasang bearing,
supaya memudahkan untuk berputar. Jadi kalau misalkan kita menggergaji kayu yang agak berat, maka dengan besi ini yang dapat berputar itu sangat terbantu. Begitupun di sini yang belakangnya juga ada. Ya, ini sama juga untuk membantu supaya memperingan daripada penggergajian. Oke teman-teman, berikutnya adalah ini rantai ini. Rantai ini adalah untuk menyetel panbel ya. Jadi nanti contoh, kalau misalkan mesinnya mau dinyalakan, maka ini harus dilepas dulu sehingga panbelnya ini kendor, dan ini mempermudah untuk pengoperasian atau penyalaan daripada mesin. Setelah mesin berputar, setelah mesin hidup, baru kemudian kita ini kaitkan di bagian sini ya, kaitkan bagian sini. Nah, ya seperti itu. Ada mau bari bang? Ya pokoknya nih ke sini ya. Ini coba. Nah, seperti ini. Jadi ini panbelnya kencang, dan gak bakalan selip ya. Ya itulah kurang lebihnya daripada bodi mesin ini. Dan ini yang terakhir ya, kalau ini sudah terpasang, ini kita masukkan, kita tutup kembali. Nah jadi tampilannya seperti ini, nanti dikasih baut di bawah. Oke teman-teman, kita lanjut ke review mesin diesel ini ya. Kita harus paham, kita harus tahu sekilas tentang diesel ini. Jadi mesin circle rakitan ini pakai diesel jenis bahan bakar bensin ya. Ini juga bisa diganti dengan diesel yang jenis bahan bakar solar ini sasisnya. Oke, kita lanjut. Diesel ini yang berbahan bakar bensin dengan tipe GX 270, itu kurang lebih 9 HP atau 9 horsepower, 9 kekuatan kuda. Ini agak besar ya, 9 PK. Kalau yang kecil-kecil yang digunakan kompresor biasanya GX 160 5,5 PK atau GX 200 sekitar 6,5 PK. Dan juga GX 240 sekitar 7 sampai 8 PK. Nah ini kali lagi ini GX Honda 270, artinya dengan daya kuda 9 HP. Lanjut. Di sini ada bagian yang sudah tidak ada ya. Kalau bagian aslinya di sini ada per, ada bagian tertentu ya yang ketika ditarik tambangnya ini ada yang nyangkut ke sela-sela ini. Karena di sini sudah tidak ada, maka cara mengoperasikannya itu dengan dikasih tambang dari di sini. Nah, seperti ini ya. Nanti tarik ke depan atau ke belakang. Cuman metarnya, putaran talinya harus ke arah kanan dari tubuh kita. Oke, kita lanjut. Nah ini ya untuk menghidupkan secara manual, karena GX 270 itu jarang yang pakai starter dinamo, jarang yang pakai aki. Kalau GX 390 ke atas, artinya 13 PK ke atas, maka hampir rata-rata pakai starter dinamo ya, dinamo starter. Tapi kalau untuk GX 270 ke bawah, rata-rata cara menghidupkannya dengan cara manual guys, dengan ditarik dengan menggunakan tambang tertentu. Oke, kalau sudah misalkan kita hidupkan, cara mematikannya, karena ini juga tombolnya sudah tidak ada ya, sudah menghilang, kita menggunakan alternatif manual, yaitu kabel ini dikenakan atau disentuhkan atau apa ya, harus kena dengan bodi, baik baut atau bodi ini boleh ya, yang penting kabel ini harus kena kepada salah satu bagian daripada mesin ini, maka nanti akan mengeluarkan percikan api dan lama kelamaan akhirnya akan mati.
Oke, untuk tanknya ini kurang lebih 6 liter ya, kapasitas bensin ini 6 liter kurang lebih. Kemudian businya itu sama dengan busi mobil SS kalau nggak salah ya. Jadi untuk jenis businya sama dengan busi SS. Lanjut ke as guys, ke as daripada mesin GX 270 ini rata-rata 25 mm. Jadi kalau yang punya mesin GX 270 maka as yang ini akan ukuran 25 mm. Kalau untuk puli yang penting lubang dalamnya 25 mm. Untuk lubang luar ya jalur puli atau jalur panbel itu disesuaikan dengan kebutuhan yang nanti kita akan butuhkan ya. Berikutnya kapasitas oli ini 1 liter lebih sedikit ya. Jadi GX 270 ini kapasitas olinya sekitar 1,2 liter ya, saya 40. Kemudian untuk tombol-tombol ini adalah keran untuk membuka atau menutup bensin ya. Kalau sini nutup, bensin tidak masuk ke karburator. Kalau ke sana ini ada tanda panah, berarti bensin dibuka. Kemudian kalau ini untuk cup ya, kalau mesin susah hidup kan seharusnya seperti ini. Kalau posisi cup ini di sini mesin susah hidup, maka ini dikebelakangkan dulu. Lalu kemudian kalau mesin ini sudah menyala, maka ini langsung kedepankan. Nah, dan ini adalah tombol gas. Semakin kita tarik ke belakang, maka mesin akan semakin kencang. Terus semakin kita dorong ke bawah, nanti mesin semakin lambat ya. Dan di sini juga ada per. Ini adalah per otomatis ya. Ini sangat perlu sekali, sangat berguna sekali. Jadi kalau misalkan beban daripada mesin ini kuat, bebannya berat, maka secara otomatis gas itu akan naik dengan sendirinya. Kalau misalkan bebannya kembali normal, maka gas pun akan kembali normal. Tapi kalau tidak ada pernya, ini dipastikan gas otomatisnya tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oke guys, kita tes cara pengoperasian atau cara menghidupkan mesin GX 270 ini. Pertama-tama, nah ini sudah ada lubang untuk mengaitkan tali tambang ini ya. Nah ini ujung ini harus berada di dalam, kemudian putar ke arah depan ya. Kalau memutarnya ke belakang, ini mesin ini gak bakalan hidup. Oke, karena mesin ini udah agak lama, kita langsung cup aja. Mudah-mudahan sekali tarik bisa langsung menyala. Ya, kita coba lakukan. Nah itulah cara mematikannya. Oke guys, oke teman-teman, langkah berikutnya kita akan coba pengoperasian mesin ini. Kita langsung membelah kayu ya yang sudah disediakan. Oke, pertama-tama cupnya kebelakangkan dulu, kemudian tali ini pasang ya seperti yang sudah tadi jelaskan, sampai kita tarik dulu sampai mentok seperti ini. Baru kita siap kuda-kuda dengan baik, karena ini mesinnya agak besar. Nah ini kencangkan.
Awak kali Pareman. Nah, itu kurang lebih cara mengoperasikan mesin daripada table saw ini. Dan ini seharusnya operatornya dua ya, yang ada di depan dan yang di belakang. Karena ini darurat, satu operator saja sudah mantap ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.